Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kita masih belajar di bab 6 ya. Apa kabar nih kalian semua, warga belajar, murid-murid kesayangan Ibu? Semoga kalian sehat walafiat dan masih semangat belajarnya ya. Baiklah, kali ini kita akan membahas kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun sesuai kaedah-kaedah kebahasaan yang berlaku. Susunan kata ejaan, tanda baca, atau strukturnya harus sesuai dengan kaedah yang ada dalam bahasa Indonesia. Kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan benar dan tepat. Ciri-ciri kalimat yang efektif adalah mengikuti aturan ejaan dalam bahasa Indonesia. Kemudian juga memiliki unsur kalimat. Setidaknya di sana ada subjek dan predikat yang digunakan dengan tepat. Kemudian hemat kata, tidak ribet atau tidak bertele-tele. Kemudian pesan yang disampaikan jelas dan tidak membingungkan. Kalimat efektif yaitu harus sepadan harus seimbang antara gagasan dengan struktur yang dipakai. Nah, untuk memiliki kesepadanan dalam menggunakan kalimat atau struktur yang baik, ada poin-poin yang harus dipenuhi. Di sana mereka harus memiliki subjek dan predikat tadi ya. Harus jelas, dan agar suatu kalimat dapat memiliki subjek dan predikat yang jelas adalah dengan menghindari penggunaan kata depan sebelum penyebutan subjek. Kemudian tadi di situ ciri-cirinya ciri-cirinya adalah hemat kata atau tidak bertele-tele. Maksudnya tidak terdapat kalimat yang ganda. Subjek ganda dapat membuat kalimat menjadi tidak fokus atau sulit dipahami. Kemudian
kata hubung yang kita pakai pada kalimat tunggal, atau kita tidak boleh ada di situ. Kita dapat menghubungkan kalimat yang kita pakai melalui sebuah kalimat majemuk. Kemudian kalimat tidak didahului oleh kata yang. Kemudian selanjutnya Ibu jelaskan sedikit juga tentang kalimat yang tidak efektif. Pertama tadi kita bahas sudah kalimat yang efektif ya. Artinya tadi kalimat efektif adalah kalimat yang disusun sesuai dengan kaedah-kaedah kebahasaan yang berlaku, susunan kata, ejaan, tanda baca, atau strukturnya harus sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia. Itu tadi kalimat yang efektif ya. Sekarang kita akan membahas kalimat yang tidak efektif. Kalimat tidak efektif adalah susunan kata yang bertele-tele atau juga rancu, tidak sesuai kaedah sehingga sangat sulit dipahami, dan pesannya, kalimatnya gitu ya, tidak tersampaikan dengan jelas kepada pembaca atau pendengar. Ciri-ciri kalimat yang tidak efektif yaitu pemborosan kata, ketidaklogisan makna, struktur yang tidak sejajar, dan menimbulkan kata-kata ambigu yang tidak mudah dipahami, sulit dipahami karena kalimatnya tidak efektif. Nanti Ibu berikan contoh-contoh tentang kalimat-kalimat yang tidak efektif dan kalimat yang efektif. Di sini Ibu jelaskan dulu ciri-ciri kalimat yang tidak efektif tadi ya. Pertama kan pemborosan kata. Pemborosan kata yaitu menggunakan kata-kata yang maknanya sama secara berulang-ulang. Misalnya sangat amat tinggi. Sangat itu kan sudah amat maksudnya kan. Kemudian ketidaklogisan makna. Maksudnya di situ kalimat yang tidak masuk akal, sulit dipahami. Kemudian struktur yang tidak sejajar. Struktur yang tidak sejajar di sini maksudnya adalah ketidakpaduan bentuk kata yang digunakan. Tadi ada juga di sana ciri-cirinya yaitu rancu ya. Rancu maksudnya ambigu ya. Menimbulkan kata-kata ganda yaitu ambigu, yaitu yang tidak mudah untuk dipahami. Di sini ada beberapa contoh. Cermati perbandingan kalimat yang efektif dan tidak efektif.
Pertama di sini kalimat tidak efektif. Mora itu berenangnya tidak bisa-bisa. Kalau kalimat efektifnya yaitu Mora belum bisa berenang. Nah, lebih mudah kalimat efektif kan dipahami daripada kalimat yang tidak efektif. Kemudian perbandingan selanjutnya yaitu Maruna, Rio, dan teman-temannya. Mereka tinggal bersama-sama di Pulau Misol, Raja Ampat di Papua Barat. Kalimat yang lebih efektif yaitu Maruna, Rio, dan teman-temannya tinggal di Pulau Misol, Raja Ampat di Papua Barat. Kemudian kalimat yang tidak efektif di sini yaitu biota laut yang terdapat di dalam laut ada beraneka macam. Lebih mudah kalimat efektif sih dipahami kan. Ini contohnya tadi terdapat beraneka ragam macam biota di dalam laut. Kemudian perbandingan selanjutnya, sungai tempat mereka sering memancing sekarang airnya kotor, lagi pula sudah dangkal. Kalimat efektifnya, air sungai itu sekarang kotor dan dangkal. Dahulu mereka sering memancing di sungai itu. Kemudian kalimat yang tidak efektif lagi. Bagi semua para penyelam harus hati-hati dan harus tidak merusak terumbu karang. Kalimat efektifnya, semua penyelam harus berhati-hati agar tidak merusak terumbu karang. Nah, berarti lebih mudah dipahami kalimat efektif karena jelas pengertiannya dan mudah dipahami. Kalau kalimat tidak efektif tadi lebih berbelit-belit, bertele-tele, dan tidak mudah dipahami. Ibu masih punya contoh-contoh kalimat tidak efektif dan kalimat yang efektif. Misalnya, para bapak-bapak sedang rapat. Itu kalimat yang tidak efektif. Boros kan katanya, kata-katanya kan agak boros. Kemudian yang efektifnya, bapak-bapak sedang rapat. Simple, it's simple. Maksudnya lebih mudah dipahami, singkat, padat, dan berisi, begitu ya. Kemudian kalimat yang rancu, tidak efektif, tidak logis. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat efektifnya, contohnya, kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan. Lebih efektif. Kemudian ada lagi contoh adalah merupakan tanggung jawab kita. Itu kata-katanya lebih berbelit-belit. Lebih mudah kalimat efektif ya, seperti ini. Merupakan tanggung jawab kita. Contoh lagi misalnya yang tidak efektif yaitu salah bentuk atau gini ya. Buku itu saya sudah baca. Itu kalimat yang tidak efektif. Kalimat yang efektifnya
yaitu buku itu sudah saya baca. Oke, demikian dulu pelajaran kita pada hari ini ya. Buatkan satu kalimat yang tidak efektif dan satu kalimat efektif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.